Ini adalah senter yang tidak sombong guys. Kenapa saya mengatakan senter ini sebagai senter yang tidak sombong? Ya lihat saja boxnya, nggak ada kata-kata embel-embel marketingnya sama sekali. Cuma ada tulisan merek dan gambar orang yang lagi camping aja. Padahal senter ini tergolong senter yang super terang dan memiliki fitur premium, yaitu bisa membakar atau membuat bara api di saat darurat dengan sinarnya. Buat yang penasaran dengan isi box dari senter ini seperti apa, mari kita unboxing. Di dalamnya terdapat senter yang dibungkus dengan bubble wrap, baterai 21700 6800 mAh, kabel USB-C, lanyard, dan dua lensa. Lensa dalam terbuat dari mika plastik dan lensa luar terbuat dari kaca. Karena yang luar berpotensi kena panas bara api, jadi pakai kaca ya biar nggak gampang lumer. Untuk body center dengan bahan full aluminium dengan warna silver glossy seperti ini mengkilat, menambah nilai kemenarikan dari center ini, jadi terkesan lebih mewah ya. Untuk bagian ekor bisa dilepas dan ada magnet di belakangnya untuk menempel di besi ya. Ini kuat buat ditempelin di besi, nggak ada kendala ya. Untuk bobot senternya sendiri dengan baterainya itu sekitar 200 graman, nggak ada kendala buat menempel di besi, ini kuat. Bagian badan senter juga bisa dilepas dan sudah dilengkapi dengan seal juga biar tahan dari air ya, biar nggak masuk airnya. Saran saya ini perlu dikasih sedikit pelumas di bagian ulirnya biar lebih enak dan lebih lembut ketika diputar untuk dikencangkan ya. Bagian dalamnya seperti ini, sepertinya modulnya juga mudah untuk dilepas apabila ingin di-upgrade dengan modul yang lebih terang, lebih pedas lagi. Ini untuk mode nyalanya ya, klik satu kali mode terang, satu kali lagi mode normal, satu kali lagi mode redup. Klik satu kali masuk ke mode terang, lalu tekan dan tahan, itu akan masuk ke mode dimmer. Itu nyala terang seperti terang tadi. Ini yang paling redup, itu tandanya ada kedipan ya, kalau sudah pol, sudah mentok ya, itu ada tanda kedipan. Dan klik untuk mematikannya. Klik dua kali untuk mode turbo, ini yang bisa untuk membakar, ini yang super terangnya ya. Dan klik dan tahan untuk masuk mode strobo seperti ini, dan klik satu kali lagi untuk masuk mode SOS. Nah itu dia mode-mode nyalanya ya. Ini akan saya uji coba untuk membakar plastik dari kepala charger ini. Nah dia baru sebentar saja dia sudah berasap ya, seperti itu tuh. Lihat dia sudah berasap. Ini kalau digunakan untuk mode turbo langsung panas ya, body centernya langsung hangat. Itu karena memang cahayanya memang super cerang kalau turbo. Dan kalau buat turbo-turboan seperti ini, saran saya jangan terlalu lama ya, karena memang panas, body centernya jadi panas, kemungkinan nanti drivernya juga jadi overheat kalau kelamaan. Ini langsung bolong nih, mantap banget nih. Ini percobaan lagi buat bakar kardus. Nah itu baru sebentar saja dia sudah berasap kerebul-kerebul seperti itu ya. Nah ini langsung terbakar nih. Jadi ini bisa buat mematik api buat pada saat kondisi darurat ya, atau di alam liar. Nah ini langsung bolong tembus nih. Ini membara loh, ada baranya. Kalau lampunya dimatikan itu akan kelihatan bara apinya. Nah seperti itu tuh, ada baranya. Jadi ini kalau dikipasin lagi itu bisa keluaran apinya ya, kalau di tiup-tiup gitu. Nah ini percobaan lagi buat ngebakar korek api nih, bisa kebakar enggak nih. Nah itu langsung kelihatan asapnya ya, baru sebentar saja. Nah itu kebakar tuh. Memang mantap ini center powernya. Cobain bakar lagi, kali ini membakar daun yang masih hijau, kira-kira bisa terbakar enggak ya. Oke, ini sudah mulai saya sinari daunnya. Ini lihat, dia mulai ada asapnya ya.
Nah, itu mulai keluar asapnya. Nah, itu mulai berlubang tuh. Dia sudah berlubang daunnya. Pertama-tama daunnya mengering dan terus kebakar ya, seperti ini, berlubang jadinya. Mantap nih senter. Sekarang akan saya uji durasi nyalanya. Yang akan saya uji yaitu yang mode dimmer yang paling redup ya. Ini sudah menyala mode dimmer paling redupnya. Stopwatch juga sudah saya nyalakan. Ini akan saya nyalakan stopwatchnya. Itu sudah berjalan stopwatchnya. Dan seperti ini mode dimmer yang paling redupnya. Kira-kira mampu bertahan berapa lama? Kita simak terus sampai dia mati ya. Di waktu 12 jam 9 menit, indikator baterai sudah menyala kedip merah ya, artinya sudah memasuki mode baterai lemah ini. Indikatornya sudah lemah baterainya 12 jam. Dan di waktu 13 jam 26 menit dia mati. Ini di mode yang paling redupnya sampai di 13 jam 26 menit ya. Oke, ini dia sudah mati dan saya nyalakan, dia mati lagi tuh. Nah, ini sampai di 13 jam di cahaya paling redupnya. Oke, ini sudah saya cas dan sudah penuh. Ini lampunya sudah hijau ya, artinya sudah penuh kembali baterainya. Kita lihat fakta realitas spek baterainya. Ini tertulis di sini cuma 2870 mAh ya. Padahal di baterainya tuh tertulis di cetakan tertulisnya itu sampai 6800 mAh. Jadi ini enggak sampai 3000 ya, jadi kalau mau lebih awet lagi tuh bisa upgrade baterai, dan ini waktu penchargerannya 4 jam 30-an menit ya. Oke, ini cuma bertahan di 13 jam dan baterai faktanya kapasitasnya cuma 2800-an mAh ya. Jadi ini kalau mau lebih awet bisa di upgrade baterainya. Ya, ini contoh cahayanya ya. Ini cahaya terang. Ini cahaya normal, dan ini cahaya redup, dan ini mati. Ini untuk mode dimmer, mode up, ini mode low, ini mode yang paling redupnya dimmer ya. Dimmer. Ini mode strobo, ini mode SOS. Ini saya sedang di lapangan. Ini mode turbo nih teman-teman. Ini gawang yang di sana terlihat ya. Ini untuk mode turbo sekitar 300 meteran lah, nyampe ya. Ini ada gawang yang di sana, gawangnya kelihatan guys. Untuk ini lapangan, ini mode turbo ya. Nih, sedang di lapangan sepak bola seperti ini. Nah, ini untuk mode high. Nah, jadi seperti ini untuk nyalanya, modenya karakternya menyebar ya. Ini karakternya menyebar senternya. Nah, jadi tipikalnya bukan sorot, jadi bukan jarak ya, tapi untuk jarak lebarnya ini yang diutamakan. Oke, jadi seperti ini untuk nyalanya ya. Kesimpulannya, untuk senter ini menurutku bagus dan sepadan dengan harganya di 180 ribuan. Senter ini sudah masuk kategori senter yang super terang dan ada fitur premiumnya, yaitu bisa buat pematik api sinarnya atau buat membakar sesuatu ya, buat menyalakan api di saat darurat. Dan untuk kelemahannya mungkin di bagian bodinya ini ya, yang gampang terkena luka lecet karena bodinya itu glossy mengkilap, jadi permukaannya gampang lecet. Serta baterainya ini ternyata gimmick ya, nggak real capacity. Sebenarnya sudah awet sih, mampu bertahan di 13 jam nonstop. Tapi ini masih bisa lebih awet lagi jika di upgrade dengan baterai yang lebih bagus yang real capacity ya. Jadi seperti itu untuk review senter Tanlook kali ini. Overall untuk senter ini bagus dan worth it untuk dibeli. Nah, sekian untuk review kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu. Ini pengukuran untuk lux meter dari senter ini. Ini mode high
900-an lux, mode normal 500-an lux, dan mode redup di 170-an lux ya. Dan untuk mode turbo di 2000-an lux ya. Oke, nah jadi seperti itu. Dan untuk mode dimmer ini yang paling terang, mode dimmer 1900-an lux, dan mode dimmer yang paling redupnya di 69 lux ya. Oke.